sekarang saya sudah tahu kenapa Bang Egy ke sana, apa alasannya, apa alasannya, dapat apa, itu saya sudah tahu, clear ya. Tapi saya tidak mau membicarakannya di sini. Jadi Bang Egy sudah ngobrol sama saya hampir 2 jam. Saya sudah tahu kenapa, saya sudah tahu ada apa, saya sudah tahu dapat apa, dan saya... Waktu hari Jumat ya, hari Jumat itu saya menelpon Bang Egy Sujana. Kamis ada pertemuan, Jumatnya saya telepon. Bagaimana sih Bang sebenarnya pertemuan itu? Apakah benar Abang datang ke situ? Ya, Bang Risman mendengar sampai di sebelah polisi saya. Nah, kata Bang Egy Sujana, dia benar bersama DHL datang ke rumah Joko Widodo dan tidak ada wartawan yang menyaksikan, tidak ada video, tidak ada foto. Tetapi yang dilakukan di situ adalah berbincang dengan Jokowi dengan diantarkan 2 orang perwira polisi aktif. Ya, 2 orang perwira polisi aktif ini disebutkan namanya saya, tapi tidak etis lah kalau saya disebutkan. Biarkan nanti kepolisian yang berklarifikasi apakah benar ada 2 polisi yang mengantarkan seorang terlapor menemui pelapor. 2 orang tuh, ada 2 orang. Tersangka ya, dia sudah tersangka sekarang. Nah, pertanyaannya yang kedua, apakah di situ ada permintaan maaf? Bang Egy Sujana mengatakan ke saya tidak ada permintaan maaf. Bahkan Bang Egy Sujana memberi nasihat kepada Joko Widodo untuk bagaimana caranya supaya perkara ini tidak membuat gaduh. Nah, apa yang dia katakan dalam nasihatnya itu juga bukan saya yang harus mengatakan, tetapi Bang Egy janji akan menyampaikan itu di hari Jumat. Menurut saya, kalau seandainya ada nasihat-nasihat seperti itu, ya Pak Joko Widodo seharusnya mendengar saja lah. Kira-kira kan ini sudah ada komunikasi dari Bang Egy, mungkin ada solusi yang bisa ditawarkan. Tetapi kalau soal pidana, itu kan Pak Jokowi yang bisa mencabut laporan tersebut, yang tersangkanya diantaranya lebih penting saya. Nah, mungkin kalau saya mengartikan Bang Egy Sujana itu penasihati soal itu, bagaimana misalnya mencabut perkara atau apa. Kalau soal satu lagi, ada yang laporan dia di Desember TPUA. Nah, dia sebagai perwakilan TPUA di Desember 2024 melaporkan ke Barreskrim soal ijazah palsu. Nah, mungkin dia juga memberikan solusi untuk menyelesaikan perkara yang itu. Jadi kalau soal permintaan maaf itu tidak ada. Kalau memang ada perkataan dari Yakub Hasibuan atau orang lain yang mengatakan bahwa ada permintaan maaf, yo silakan. Ini Bang Egy sendiri yang ngomong ke saya. Ya kan? Apakah kita mau mempercayai orang kedua, orang ketiga, atau orangnya langsung? Ya kan? Dan Bang Egy Sujana juga nggak ada mengklarifikasi bahwa dia, oh iya sebenarnya saya minta maaf loh. Tidak ada sampai hari ini. Jadi omongan saya itu benar, bahwa melalui telepon meskipun tidak bertemu langsung, tapi itu langsung. Itu pernyataan beliau langsung bahwa tidak ada permintaan maaf sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikhlaskan saja Bang Egy Sujana. Kita ikhlaskan, kita relakan ya kepergian beliau, ya kepindahan beliau. Hidup ini pilihan dan tentu kita secara fitrah diberi kebebasan untuk memilih mau kemana. Jadi intinya kita ikhlaskan, kita relakan dan tidak usah dipikir lagi Bang Egy Sujana di dalam dimensi perjuangan. Ya, perjuangan yang menurut saya adalah antara hak dan batil, bukan berarti saya sok benar, tapi intinya ini lahir karena menurut keyakinan saya bermula dari lahirnya sebuah rezim zalim, rezim munafik, pendusta, penipu, perusak. Walaupun rezim itu sudah tidak berkuasa, tapi daya rusaknya, daya kuasanya sampai sekarang, bahkan mungkin ya sampai anak cucu kita generasi keberapa itu masih kita rasakan dampak kerusakannya. Nah, sekarang saya, Bang Egy dan teman-teman yang lain itu selama ini gigih ya berjuang melawan kezaliman rezim itu dalam wabil khusus dalam ranah di ijazah palsu. Tapi sekarang Bang Egy sudah merapat ke sana, jadi kita ikhlaskan saja. Oke, saya sudah tahu. Mungkin wallahualam ya, kalau ada orang lain yang tahu saya nggak paham, tapi sekarang saya sudah tahu kenapa Bang Egy ke sana, apa alasannya, dapat apa alasannya, dapat apa, itu saya sudah tahu, clear ya. Tapi saya tidak mau membicarakannya di sini. Jadi Bang Egy sudah ngobrol sama saya hampir 2 jam. Sudah clear semua, saya sudah tahu kenapa, saya sudah tahu ada apa, dan saya sudah tahu dapat apa. Jadi akhirnya saya putuskan, ya sudahlah, kita relakan, kita ikhlaskan Bang Egy Sujana. Mudah-mudahan Bang Egy Sujana
husnul khotimah. Mudah-mudahan Bang Egy Sujana secara hablum minanas Bang, kita tetap bersaudara, kita tetap berteman, tetapi secara perjuangan, dimensi perjuangan ya kita sudah berseberangan jauh ya Bang Egy ya. Mudah-mudahan Bang Egy Sujana bersama keluarga selalu dilindungi sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya jadi teringat dulu ada Ustadz ya, Allahumma shollahu, kita nggak sebut namanya, ada Ustadz ketika ditangkap oleh rezim terkutuk itu, dijebloskan di penjara, kebetulan satu sel sama saya dan teman-teman yang lain. Ustadz itu langsung menangis sejadi-jadinya, menangis meraung-raung, terisak-isak dengan air mata berderai ya. Pokoknya saya menyerah, saya meminta maaf, saya mau bebas, saya nggak mau di penjara, saya punya anak bayi, saya punya istri, saya ekonomi masih lemah, saya rumah masih ngontrak, bla bla. Tolong Gus, saya mau bebas, saya mau menyerah, saya mau minta maaf. Dan kita sudah berusaha memotivasi beliau, tapi beliau tetap pada pendiriannya dan beliau benar-benar minta maaf. Dan kita hormati itu hak asasi manusia. Ketika besok di konferensi pers, kita pesan kepada beliau, Ustadz, anak dan istrinya antum dijaga sama Allah, sebagaimana Ismail dan Siti Hajar yang ditelantarkan oleh Ibrahim di padang tandus. Allah yang jamin. Teruslah berjuang Ustadz, teguh, karena Ustadz ini di YouTube, di medsos sudah terkenal garang. Masa sekarang seperti ini? Ayo Ustadz, tetap sabar. Tapi beliau nggak mau, tidak, saya mau bebas, saya minta maaf. Dan ternyata benar, ketika di konferensi pers beliau menangis sejadi-jadinya, beliau meminta maaf, beliau minta dibebaskan dengan nada merengek-rengek gitu kan, berbalik 190 derajat dengan kegarangan beliau ketika di atas podium. Nah ini yang saya maksud. Qadarullah, wallahu a'lam bishawab. Setelah beliau minta maaf, setelah beliau menangis ya di depan media, masuk TV, masuk koran, beliau minta maaf, apa yang terjadi? Ternyata beliau dimaafkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Coba ya, intinya beliau nggak dibebaskan, laporannya nggak dicabut ya kan, dan bahkan beliau jatuh sakit sesakit-sakitnya, ngedropnya ya, dibawa ke rumah sakit seminggu, tambah ngedrop. Nah itu harusnya ini, kalau rezim punya hati ya, harusnya begitu tambah ngedrop di rumah sakit itu harusnya dipulangkan ke keluarganya biar dirawat oleh keluarganya. Toh hanya kasus ITE aja, ternyata apa, malah dikembalikan ke sel dengan kondisi yang lebih memprihatinkan, sampai berliur-liur, tidak ingat orang, tidak kenal saya. Apa yang terjadi? Akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhir di dalam penjara. Sudah minta maaf, sudah merengek, sudah menangis, sudah mengalah. Itu beliau lakukan demi anak istrinya, masih saja di penjara dan sampai meninggal di penjara. Itu kadang-kadang baik menurut kita, benar menurut kita, ternyata salah menurut Allah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, yang terakhir ya. Oke, kita relakan Bang Egy Sujana. Mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga sama Allah. Saya sudah tahu kenapa, saya sudah tahu ada apa, saya sudah tahu dapat apa, dan saya nggak mau ngomong ya, saya nggak mau menyampaikan di sini. Saya ingin tetap bersilaturahim secara hablum minanas sama Bang Egy, tetapi secara perjuangan kita ikhlaskan saja beliau. Sama sekali seorang Muhammad Taufik itu tidak menyebut angka Anda terima uang atau siapapun terima uang, enggak, karena menurut saya itu hibah, dan itu juga susah dibuktikan ya. Banyak itu YouTuber telepon saya, juga banyak beberapa sumber itu telepon mengatakan apakah terima uang sekian bla bla bla. Saya tidak menjawab karena saya tidak tahu ya. Dan saya juga sesuai dengan yang dibilang di dalam surat Al-Hujurat, kan tidak mungkin saya memakan bangkai saudara sendiri ya untuk sebuah aib yang saya juga tidak jelas. Tapi yang saya ingin luruskan ya, di dalam sebuah perjuangan itu memang ada una ada duri. Satu ketika Puputan Margarana di Bali ya, itu Gusti Ngurah Rai juga ada pengkhianatnya. Kemudian tertangkapnya Cut Nyak Dien juga ada pengkhianat, dan berpindahnya ini keraton Kartosuro yang dulu megah ke Surakarta itu juga karena pengkhianatan ya. Nah, saya tidak mengkaitkan ini dengan kedatangan Egy Sujana dan kawan-kawan, dan saya juga tidak akan menyebut tentang isu uang, tapi sesuai dengan judul, kopi boleh panas, hati tetap adem ya. Jadi simpulan saya, kalau ada pengacara yang mengatakan bahwa itu asli, kan bagus kan? Saya gentleman datanglah ke pengadilan membantu Pak Jokowi. Kalau membantu harus all out. Itu yang saya inginkan. Jadi nggak ada kata-kata fitnah,
dan itu sudah tersebar kemana-mana. Kemudian dikutip juga oleh teman-teman ya, yang kan banyak mantan tentara itu yang juga menjadi tiktoker, youtuber, facebooker, itu mengutip dari saya mengatakan, wah itu artificial intelligence. Enggak, betul itu. Makanya jadi pola saya itu adalah melakukan klarifikasi. Karenanya malam ini, dan kabarnya bagus. Tadi saya nyesel itu, kabarnya jelek, makanya saya hapus. Saya beberapa kali ternyata kalau pergi ke daerah itu, cuaca juga berpengaruh ya pada kualitas gambar. Ini karena ini saya berada di rumah, di studio mini rumah saya sehari tinggal di Wudul, satu rumah kayu yang saya boyong dari Tomohon Minasa kepada fitnah. Tapi yang pasti peristiwa itu Anda datang itu ada ya. Saya kaget juga ketika voice message-nya dari Elida Net itu mengatakan ini seperti menasihati ini. Ya, saya bukan anak kecil lah. Kalau saya sebut itu, kalau saya sebarkan kata-kata itu justru akan menjadi bumerang begitu. Tapi sekali lagi, sesama orang mukmin itu kan bersaudara. Makanya saya juga tidak perlu marah-marah. Anda sudah berpindah haluan atau apa, silahkan ya. Dan saya sangat hati-hati ketika berbicara tentang uang. Tapi kemudian kan berkembang ya. Oh begini. Saya banyak mendengar cerita ya, termasuk dari anak buahnya Bang Egy Sujana yang pernah membantu Anda selama 12 tahun. Ya nih kaosnya nih, saya suka memakai kaos-kaos yang anti mainstream begini. Oleh karenanya yang ingin saya sampaikan kepada Anda, memang perjuangan itu mahal, dan seperti yang dibilang istri saya, deskripsi kaya itu apa? Kaya itu kalau menurut ajaran agama kami itu qanaah ya, nggak meri, nggak ngiri. Bahasa Jawa meri, bahasa Indonesianya nggak ngiri. Jadi tapi kalau orang sudah punya ini masih merasa belum punya, itu belum kaya. Kalau saya insya Allah sudah kaya, karena kaya itu ya apa yang saya miliki. Saya pengen umroh, tercapai umrohnya ya. Saya pengen haji, kan sudah ya, sudah 2 kali, kan tidak perlu haji lagi karena haji wajibnya hanya sekali ya. Saya pengen suatu ketika istri sama anak saya ini liburan ya, anak kita mau pergi, ya udah jalan-jalan ke luar negeri cukup. Itulah deskripsi kaya. Jadi kaya itu tidak perlu punya banyak harta, tapi merasa apa yang kita miliki itu sudah cukup.